A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Petaka Sejengkal Tanah. Cerita ini ditulis oleh Jasmine Pramestia. Sebelum masuk ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Gelegar halilintar terdengar memegahkan telinga. Bergemuruh menyambar-nyambar di udara. Hujan turun sangat deras seakan menjadi saksi kekejaman juragan Karso malam ini. Sesekali cahaya kilat menerangi malam yang gelap. Ditambah lagi udara makin membeku. Dingin menusuk ke tulang-tulang hingga menggigil tidak terkira. "Jangan bunuh saya, juragan. Kasihani keluarga saya," ucap Parto mengiba. Kedua tangannya diikat ke belakang oleh kawanan juragan Karso. Dia dibiarkan tersungkur ke tanah yang basah sampai seluruh wajahnya berlumuran darah dan tanah. "Apa kau tidak ingat, Pekik juragan yang kejam sambil menginjak kepala lelaki 50 tahun itu. Ampun juragan," iba Parto. Malam ini, 5 anak buah Karso tengah menyiksa Parto di tengah jalan menuju ladang yang sepi. Parto namanya. Dia memiliki istri bernama Turiah. Dari hasil pernikahan mereka dikaruniai 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Musli 25 tahun dan Nirmala 20 tahun. "Apa kau tidak ingat, Parto?" bentak Karso lagi. Saya bukan mempermalukan juragan. Sekedar mengingatkan saja mengambil hak milik orang lain hukumnya haram." "Alah, banyak omong kau, brengsek." Satu tendangan bebas melayang ke perut Parto. Lantas dia kesakitan meringkuk dan memeluk tanah basah, berselimutkan hujan dan dinginnya malam. Air hujan juga membasahi orang-orang yang ada di sana. Namun, mereka tidak peduli. Mereka sedang menikmati pesta besar-besaran. Pesta menyiksa Parto sesuka hati. Parto merintih kesakitan. Tubuhnya menggigil kedinginan bercampur perih dan pedih. Sungguh tidak terkira rasanya. Mereka tertawa terbahak-bahak. Suara membahana memecah kesunyian malam. Suara tawa beriringan dengan hujan dan petir menyatu kemudian melebur. Parto, lelaki berusia 50 tahun. Dia bekerja sebagai buruh tani di kebun-kebun orang. Salah satunya di kebun milik juragan Seraka itu. Juragan Karso jongkok di hadapan wajah malang milik Parto. Lelaki bertelapak tangan yang kekar itu dengan kasar menjambak rambut Parto. Spontan, lelaki bertubuh kurus itu meringis kesakitan. "Tidak ada ampun untukmu. Malam ini juga akan kubuat kau menemui Tuhan." Kepala Parto didorong ke tanah hingga lelaki itu merasakan pusing karena terhempas keras. Ampun juragan," pintanya. Namun, sayangnya permohonannya tidak dikabulkan. Suaranya dianggap sebagai sang penyair yang sedang membaca puisi sebagai penghantar tidur. Aroma anyir bercampur dengan aroma tanah basah menyeruak ke indera penciuman. Gelap membahana di angkasa. Jikalaupun terang, itu berasal dari kilatan cahaya petir.
beberapa senter disorotkan dari beberapa orang yang mengelilingi Parto. Secara bergantian mereka menyiksanya. "Langsung saja juragan, jangan kelamaan," teriak Bajang, salah satu anak buahnya. Pipinya berkedut-kedut tepat di pipi yang ada codetnya. "Sabar dulu dong, kita bermain-main dulu dengannya. Anggap saja kita sedang mengukir kenangan yang akan dibawa mati." Suara tawa yang membahana ditambah lagi cuaca buruk malam ini, seolah melengkapi penderitaan Parto. Dingin menggeluti tubuh kurusnya. Apalagi penyiksaan Karso dan kawanannya membuat pasrah antara hidup dan mati. Di desa Bukit Batu, Juragan Karso dikenal kejam dan serakah. Jika berurusan dengannya, siap-siap nyawa melayang atau keluarga dibuat sengsara. Dari jauh, seorang perempuan berlari hendak menghampiri mereka. Dia memegang senter kecil di tangannya. Cahayanya redup dan terpancar ke sana kemari, sebab mengikuti gerakan pemiliknya. Napasnya terengah-engah. Pun dia merasakan sesak di dada karena kelelahan mencari jejak sang suami. Tak pernah dibayangkan olehnya jika sang suami sedang disiksa. Turiah, perempuan itu mendengar suara gelak tawa. Ingin rasanya menolong suami. Tapi setelah dekat dengan lokasinya, dia mengurungkan niat. Perempuan yang mengenakan kebaya berwarna merah dan kusam itu bersembunyi di balik semak-semak belukar di antara pohon-pohon teram besi. Senter tidak sengaja dijatuhkan manakala dia membekap mulutnya sendiri. Dia melihat suaminya sedang disiksa, diinjak, ditendang dan bahkan mereka memberi sayatan-sayatan benda tajam di wajah suaminya. Turiah atau yang biasa dipanggil Tutur hanya bisa menangis dalam diam. Air matanya tumpah bersamaan air hujan yang menerpa wajahnya. "Kang Parto!" Tubuhnya bergetar. Bumi yang dia pijak seolah berputar berada di atas kepalanya. Bagaimana tidak, dia kedinginan, ketakutan dan marah bercampur menjadi satu. Turiah hanya berani mengintip suaminya dari jauh. Dia terpaksa menyaksikan pemandangan yang menyakitkan. Kalau nekat menolong, sudah pasti dia akan mendapatkan penyiksaan yang sama. Juragan Karso dikenal sebagai orang yang kejam dan biadab. Apapun diembatnya asalkan bisa memenuhi hasrat kebiadabannya. Asalkan bisa memenuhi hasrat kebiadabannya. Kedua mata Tutur melotot lebar manakala Karso mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya yang kempal. "Oh, manis sekali benda ini. Coba kau lihat toh," ejek juragan sambil mengisyaratkan pada anak buahnya melalui mata. Gegas dua orang laki-laki bertubuh kekar memapah tubuh Parto untuk berdiri. "Apa perlu aku congkel mata ini?" Ujung pisau siap menembus bola mata kiri Parto. Pandangannya sangat dekat dengan Parto. Dua mata yang melotot menatap dirinya. "Jangan juragan!" Darah mengalir di setiap kulit wajahnya. Dari lubang hidung, di sudut bibir, di pelipis dan di wajah yang disilet mereka. Darah merah yang segar menutupi pandangannya. Mengalir memenuhi wajah. Beruntung memang, hujan turun kala itu, membasuh dan menghapus cairan kental di wajahnya. "Tapi aku suka di sini." Juragan Karso mengalihkan mata pisau ke urat leher Parto. Gelak tawa mereka lagi-lagi terdengar sambil memainkan nyawa seseorang di ujung tanduk. Turiah menangis tergugus sambil membekap mulutnya sendiri. Hatinya sakit,
hancur berkeping-keping dan berantakan. Seharusnya dia tidak menyusul suaminya. Seharusnya dia di rumah saja, daripada menyaksikan pemandangan yang memilukan. Belum tentu seumur hidup bisa melupakannya. Juragan, kamu. Ucapan terakhir manakala urat syaraf tersayat. Parto menemui ajalnya. Pisau mengkilat itu sudah menjalankan tugas dari tuannya, menjilat batang leher Parto tanpa ampun. Alhasil, Parto terjatuh dengan posisi miring di tanah. Luka sayatan di lehernya menganga lebar. Dia mendelik, membeliak menahan sakit di ujung akhir hayatnya. Kang Parto, Kang. Tangis Turia pecah dalam tenggorokan. Dia menggigit bibirnya agar tidak menimbulkan suara. Tubuhnya luruh ke tanah. Gemetaran dan kedinginan. Gemuruh di dadanya tertahan. Sakit. Sangat. Jangan ditanya lagi. Buka talinya lalu buang dia ke sungai. Titah Karso. Siap juragan. Mereka membuka tali yang mengikat tangan Parto. Kemudian menyeretnya. Jejak darah yang mengalir dari lehernya itu mengalir di tanah. Setetes, 2 tetes, bahkan banyak ribuan tetes cairan kental berwarna merah telah lenyap di telan bumi. Hujan telah menghapus jejaknya. Sekitar 10 meter mereka pun sampai di tepi sungai, bersiap melemparkan jasad Parto. 1, 2, 3. Tubuh Parto dilempar ke sungai. Tubuhnya tengkurap dan terendam air. Ayo, kita pergi. Baik juragan. Keenam orang tersebut pun pergi. Setelah keenamnya pergi, Turia berlari menghampiri jasad suaminya yang dibuang oleh orang-orang terkutuk itu. Kakang. Tangisnya sudah tidak bisa dibendung lagi. Dia berlari kencang sambil menghapus air mata yang terus membanjiri pipinya. Flashback. 2 hari sebelum Parto dibunuh. Kang, tidak usah. Biarkan saja, kata Turia menghalang-halangi langkah suaminya yang hendak melayangkan protes kepada Juragan Karso. Tidak bisa, Dek. Ini zolim namanya mengambil hak orang lain. Jelas-jelas itu tanah kita. Dadanya bergemuruh karena emosi. Sang istri ketakutan. Dia berusaha menarik tangan suaminya. Kang, jangan. Tutur mohon. Ucapnya mengiba dan kedua matanya berkaca-kaca. Jangan coba-coba menghalangiku. Aku sudah tidak bisa menahan semuanya. Kalau dibiarkan begitu saja, bisa-bisa tanah kita diambil. Sejengkal tanah tidak ikhlas. Pagi itu, di desa Bukit Batu, Juragan Karso sedang mengukur tanah. Tanahnya berdekatan dengan tanah milik Parto. Bukan Karso namanya. Sudah menjadi tabiatnya laki-laki 55 tahun itu. Suka mengambil hak orang lain. Salah satunya dengan cara memasang patok dan menambah-nambahkan ukuran tanahnya menjadi luas. Sementara milik orang lain menjadi diperkecil. Seperti pagi ini, dia sedang mengukur sebidang tanah. Namun, melebihkan ukurannya dan mengambil tanah Parto sebanyak 2 meter. Pastinya membuat pemilik tanah tidak terima dan dia merasa dizolimi. Juragan, panggilnya. Juragan Karso pun menoleh diikuti beberapa orang.
Lelaki berkepala pelontos itu memainkan kumisnya yang tebal. Wah, wah, wah. Ada apa ini? Ucapnya santai seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kenapa tanahku masuk dalam ukuran tanah juragan? Kan sudah ada batasnya. Solot Parto tidak terima. Karso melirikan matanya ke arah calon pembeli. Dia takut jika calon pembelinya membatalkan niat untuk membeli tanahnya. Ada apa ini Pak Karso? Tanya Batiar pengusaha kebun teh itu. Oh, bukan apa-apa. Pandangannya menatap tajam ke arah Parto. Rahang Karso nampak berkedut hingga tercipta rahang yang kaku menahan amarah karena telah diganggu oleh lelaki bertubuh kurus di hadapannya. Tanah itu milik saya juragan. Bukankah sudah ada penandanya? Sudah ada batasnya. Ucapnya seakan tercekat di ujung tenggorokan. Parto menatap nanar ke arah tanah yang sudah dipatok juragan Karso. Loh, Batiar kebingungan. Kamu jangan ngawur, Tok. Saya punya suratnya dan ukurannya pun tertulis di dalam surat tanah ini. Juragan Karso menunjukkan map bersampul biru. Kamu jangan membuat onar di sini. Suaranya terdengar merendah, tapi bermakna menekan. Bibirnya berkedut seakan dia hendak memaki Parto. Tidak bisa begitu dong juragan. Sejengkal saja saya tidak ikhlas. Apalagi 2 meter. Parto berjalan ke arah tanah yang sedang diukur. Pengusaha teh tersebut nampak kebingungan melihat Parto dan juragan Karso berdebat di hadapannya. Lelaki kurus berusia 50 tahun itu tidak terima jika tanahnya diklaim orang lain. Baginya sangat berharga walaupun sejengkal. Saya maunya tanah itu tidak berkurang sedikit pun. Seperti yang tercatat di dalam surat itu Pak Karso. Uang sudah saya berikan masa tanahnya kurang dari pengukuran. Sela Batiar lelaki yang mengenakan jas abu-abu. Kalau kurang kembalikan saja sebagian uangnya. Dan tanah berukuran 2 meter itu milik saya. Juragan jangan sembarangan menjual tanah orang. Emosi di dada Parto semakin memuncak dan meledak. Mendengar ucapan Parto, lelaki berkepala pelontos itu menahan amarahnya. Kedua tangannya mengepal seakan hendak meninjunya. Tapi di sini sudah tertulis ukurannya. Kau tidak bisa baca. Coba kau baca ini. Surat tanah itu diserahkan kepada Parto. Kemudian dia membaca setiap tulisan yang ada di dalam kertas putih tersebut. Kedua matanya terbelalak lebar. Isi dalam surat telah menjelaskan bahwa tanah milik Parto dinyatakan sebagai tanah Karso. Tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Tunjukkan di mana surat tanahmu. Kita bandingkan dengan surat tanahku. Juragan Karso mengulas senyum licik. Jelas, Parto tidak memiliki surat lengkap atas kepemilikan tanahnya. Karena tanah itu merupakan harta peninggalan satu-satunya dari orang tuanya dulu. Kedua orang tuanya Parto tidak memiliki surat. Karena tanah beserta rumah diberikan secara turun-temurun tanpa selembar kertas apapun sebagai bukti. Parto menahan ludah pahit. Karena tanah beserta rumah diberikan secara turun-temurun tanpa selembar kertas apapun sebagai bukti. Parto menahan ludah pahit di ujung lidahnya. Dia tak sanggup menahan pil pahit kekalahan. Aku memang tidak memiliki suratnya.
Tapi tanah 2 meter itu aku tidak ikhlas walaupun sejengkal. Kau jangan lupa juragan, mengambil hak orang lain termasuk tanah ini, walaupun hanya sejengkal, haram hukumnya. Allah dan Rasul pun melaknatnya. Map biru itu dilemparkan ke wajah Karso. Senyum sini semakin mengembang di wajahnya. Karso mengeraskan rahang sekaligus malu karena dia merasa dipermalukan di depan orang-orang. Kedua matanya memerah. Degup jantungnya seakan mendesak dan menjebol dadanya. Parto, sialan, batinnya. Parto, walaupun bertubuh kurus, dialah orang yang paling berani menentang Karso. Namun sayangnya dia kalah jumlah. Juragan kejam itu membayar beberapa orang untuk menindas, merampas dan menganiaya targetnya. Usir dia dari sini, titah Karso pada ketiga anak buahnya. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Parto menolak dan memberontak. Hei, itu tanahku. Meskipun diseret hingga jauh masih terdengar suaranya meninggi. Aku tidak ikhlas Karso, juragan setan. Sampai mati aku tidak akan ikhlas. Aku akan menuntutmu. Mereka pun hilang di balik tikungan jalan. Bahtiar melayangkan protes soal kebenaran status tanah yang dijual oleh juragan Karso. Apa benar yang dikatakannya? Tidak. Karso gelagapan. Buktinya dia tidak memiliki bukti atas kepemilikan tanahnya. Pengusaha teh tersebut pun percaya. Kini tanah itu resmi dibeli dan menjadi milik Bahtiar, pengusaha kaya raya dari kota. Singkat cerita, di rumah mungil sederhana itu, Parto sedang mengadu kesakitan karena ditonjok orang-orang suruhan Karso. Wajahnya babak belur, bahkan giginya pun tanggal 1. Kakang tidak nurut sih dibilangin, ucap Turiah, istrinya. Nirmala ikut mengobati luka sang ayah. Gadis cantik berusia 20 tahun itu mengambilkan segelas air hangat untuk Parto. Papa jangan melawan mereka lagi. Jadinya gini akibatnya. Gadis berkulit kuning langsat itu sangat sedih. Papa hanya ingin mempertahankan hak. Itu tanah Bapak, Nduk. Tanah kita. 2 meter kan lumayan bisa ngubur Bapak di situ. Parto memandangi putrinya. Gadis cantik, tinggi, rambut ikal dan memiliki lesung pipi. Persis dengan ibunya ketika masih muda dulu. Sampai sekarang istrinya tetaplah cantik di matanya. Ketiganya terdiam sambil melemparkan pandangan ke arah ruang tamu. Bangunan rumah yang sederhana, berdinding anyaman bambu atau keripik. Lantainya sebagian masih beralaskan tanah, dan atapnya beratapkan daun rumbia. Untungnya listrik sudah terpasang ke desa mereka, sehingga tidak terlalu gelap jika malam menjelang. Bila hujan turun, ada beberapa bagian atapnya yang bocor. Kadang Muslih, anak tertuanya, tidak bisa tidur karena kebocoran. Di rumah ini hanya ada 2 kamar, sehingga Muslih memilih tidur di ruang tamu. Pak, panggil Muslih. Ketiganya menoleh ke arah laki-laki tampan itu. Papa berurusan lagi dengan juragan Karso. Ketiganya mengangguk. Parto meringis memegangi pipinya. Muslih, pemuda tampan berkulit sawo matang itu menatap iba dan cemas.
Bapak kan tahu kalau berurusan dengan juragan kita bakal. Ucapnya tertahan. Bapak tahu, ujar Parto. Kedua matanya menatap nanar pada kedua anaknya. Musli takut Bapak menjadi bulan-bulanan mereka. Dan kita tidak akan tenang, Pak. Bisa saja Bapak dibunuh. Apa Bapak tidak takut? Musli dan Nirmala menundukkan pandangannya. Mereka menatap lantai tanah yang mereka pijak. Sedangkan Turia memandangi suaminya. Ada rasa takut kian menelusup di hatinya. Benar apa yang dikatakan putranya. Karso tidak akan main-main. Papa tidak takut jikalau memang mati. Itu berarti sudah takdir. Papa mempertahankan hak. Selama itu benar. Papa tidak takut. Kalian jangan khawatir. Senyum kepalsuan terukir di wajahnya. Senyum palsu. Lelaki 50 tahun itu sebenarnya takut juga. Takut keluarganya diganggu. Terutama Nirmala, putrinya. Selain pemuda-pemuda yang mengincarnya, Juragan Karso pun mengincarnya. Lamarannya 3 kali ditolak oleh Nirmala. Bando tua itu tidak pernah kapok dan tidak tahu malu. Dia tetap memaksa dan menunggu sampai Nirmala mau. Singkat cerita, pukul 1 dini hari, pintu rumah diketuk seseorang. Parto dan istrinya mendengar ketukan pintu tersebut. Keduanya bergegas bangun. Ibu di sini saja. Sepertinya ada yang tidak beres. Mana mungkin ada tamu bertamu malam-malam begini. Mana hujan pula, bisik Karso. Tapi Kang, shh, jaga Nirmala. Jari telunjuknya ditempelkan ke mulut istrinya. Turia mengangguk pelan. Hatinya diselimuti kabut kegelisahan. Dari balik tirai pintu, dia mengintip suaminya di ruang tamu. Pintu sengaja ditutup oleh Parto. Turia penasaran. Perempuan setengah abad itu berjalan pelan dengan berjinjit. Daun telinganya ditempelkan di pintu. Juragan memanggilmu, Kang, kata seseorang di luar sana. Apa di rumahnya tidak ada jam? Seru Parto kesal. Ah, kayak Kang Mas tidak tahu saja. Dia kan super sibuk. Sempatnya sekarang, kata Bajang meyakinkan lagi. Ayo. Dua tangannya diseret paksa oleh Bajang dan Samsul. Ini soal tanah. Parto terhenyak. Kedua alisnya menyatu di tengah, membicarakan soal tanah. Malam-malam begini. Bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.